Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Bekerjalah, ya Roh Kudus. Roh Kudus hadir di sini. Pribadi yang menawan dan suci, ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendakmu. Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah, ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi. Urapan-Mu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah, ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi. Urapan-Mu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Bekerjalah, ya Roh Kudus, urapi kami, nyatakan kuasa-Mu atas kami umat-Mu, penuhkan kami. Bekerjalah, bekerjalah, urapan-Mu kami nantikan, penuhkan kami. Bekerjalah, ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi. Urapan-Mu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Di hidupku.
Tiba waktunya untuk kami merenungkan firman-Mu. Firman-Mu lah suluh dan terang bagi jalan kami. Berfirman Tuhan, terangi jalan kami, tuntun langkah kami oleh kebenaran firman yang sebentar kami renungkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan kisah pertobatan Kornelius, kisah para rasul 10 ayat 30-48. Demikian firman Tuhan. Jawab Kornelius, 4 hari yang lalu, kira-kira pada waktu yang sama seperti sekarang, yaitu jam 3 petang, aku sedang berdoa di rumah. Tiba-tiba ada seorang berdiri di depanku, pakaiannya berkilau-kilau. Dan ia berkata, Kornelius, doamu telah didengarkan Allah, dan sedekahmu telah diingatkan di hadapan Allah. Suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Ia sedang menumpang di rumah Simon, seorang penyamak kulit yang tinggal di tepi laut. Karena itu segeralah kusuruh orang kepadamu dan mendengar, dan dengan senang hati engkau telah datang. Sekarang kami semua sudah hadir di sini di hadapan Allah untuk mendengarkan apa yang ditugaskan Allah kepadamu. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dari semua orang. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea, sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa, Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai Dia. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dan mereka telah membunuh Dia dan menggantung Dia pada kayu salib. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa Ia menampakkan diri. Bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan Dia setelah Ia bangkit dari antara orang mati. Dan Ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang, karena mereka melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita? Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya ia tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Sampai di sini pembacaan kita. Bapak Ibu, setelah membahas tentang penglihatan Kornelius dan penglihatan Petrus di bagian yang lalu, hari ini kita masuk tahap baru di dalam pengabaran Injil. Sekarang seorang non-Yahudi mendapat berkat yang sama dengan para murid Yesus di Yerusalem. Tuhan menyatakan itu melalui Petrus bahwa Dia tidak membeda-bedakan bangsa-bangsa. Meskipun awalnya Dia memberikan keutamaan kepada Israel terlebih dahulu, tetapi sekarang telah tiba saatnya bangsa-bangsa lain mendapat berkat yang sama. Di ayat 24 lalu mengatakan bahwa Kornelius telah memanggil saudara-saudara dan sahabat-sahabatnya berkumpul
untuk mendengarkan Petrus. Tuhan berencana memanggil seluruh keluarga Kornelius karena kesalahan Kornelius. Dengan pengertian bahwa Tuhan berbelas kasihan kepada keluarga Kornelius, Petrus pun mulai memberitakan Injil kepada mereka. Hal pertama yang Petrus bahas adalah bahwa seluruh bangsa tidak dibedakan oleh Tuhan, asalkan memiliki hati yang takut akan Tuhan. Kornelius bukan umat Tuhan secara statusnya. Dia bukan orang Yahudi, tetapi dia lebih rendah hati dan cinta Tuhan dibanding dengan orang-orang Yahudi. Secara status, dialah seorang kafir, tetapi secara fakta dia lebih siap untuk melayani Tuhan dibanding dengan banyak orang Yahudi yang lain. Itulah sebabnya Tuhan menyuruh Kornelius memanggil Petrus. Sebab tanpa kedatangan seorang pemberita Injil untuk mengabarkan Injil, tidak mungkin Kornelius dapat mendengar tentang Injil. Dan tanpa pengenalan berita Injil, tidak mungkin terjadi pertobatan bagi Kornelius. Tanda bahwa Allah berkenan kepada seseorang adalah Allah menyatakan anaknya, yaitu Kristus, kepada orang itu melalui pemberitaan Injil. Kemudian Petrus membahas tentang siapakah Yesus Kristus. Petrus menyatakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dari semua orang. Seluruh bangsa, bukan hanya Israel, harus tunduk kepada Tuhan Yesus. Allah menyatakan anaknya supaya semua orang yang mengenal sang anak tunduk kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah Tuhan bagi semua orang. Dia bukan hanya membawa damai sejahtera bagi dunia, tetapi juga adalah Tuhan bagi dunia ini. Damai sejahtera sejati hanya dapat diperoleh dari bangsa-bangsa di dunia jika mereka rela tunduk kepada Tuhan Yesus. Tidak ada damai sejahtera bagi bangsa-bangsa yang menolak sujud di kaki Sang Mesias. Selanjutnya Petrus berbicara tentang sejarah yang telah lewat, tentang apa yang dikerjakan Kristus dan pernyataan sikap bangsa Yahudi. Kristus yang penuh dengan kuasa Allah dan penuh pengurapan Roh Kudus. Tanda pengurapan Roh Kudus yang dimiliki Kristus adalah banyak perbuatan ajaib yang dilakukannya. Petrus mengklaim dirinya sebagai saksi dari semua perbuatan yang penuh kuasa dan keajaiban yang telah Yesus Kristus perbuat. Tidak ada setan ataupun penyakit yang dapat bertahan ketika Kristus menyatakan kuasanya. Penyakit disembuhkan, setan diusirnya. Namun walaupun Kristus adalah Tuhan dan membawa kuasa Allah bagi bangsa Israel, tetapi ternyata dia dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Ini menjadi inti berita Injil yang Petrus nyatakan kepada keluarga Kornelius. Kita tahu sebelum Petrus menyatakan berita tentang kematian Kristus, Petrus lebih dahulu menceritakan siapakah Yesus Kristus. Jika berita tentang siapa Kristus dan apa yang dia kerjakan harus dinyatakan untuk membuat orang tahu betapa besar kerusakan manusia di dalam kematian Kristus, maka berita kematiannya menjadi dasar untuk membuat orang tahu betapa besar kuasa kebangkitannya. Kristus tidak terus mati. Pada hari ketiga, dia bangkit. Dengan begitu jelas dan berkuasa, Petrus menyampaikan kebangkitan Kristus dan bagaimana dia dan para rasul yang lain adalah saksi bagi Kristus yang telah bangkit. Mereka bukan hanya menyaksikan dia bangkit, tetapi mereka melanjutkan persekutuan mereka dengan dia setelah dia bangkit. Kebangkitan Kristus juga menjadi berita yang sangat berkuasa karena dia, yaitu Yesus, yang telah mengalami ketidakadilan, pengkhianatan, fitnah, kekejian, kejahatan, dan kematian. Tetapi mengalahkan semuanya itu, sekarang layak duduk sebagai hakim atas seluruh manusia, baik yang hidup maupun yang mati. Petrus mengingatkan kepada Kornelius bahwa berita ini bukan karangan para murid, tetapi telah dinubuatkan oleh para nabi sejak ratusan tahun sebelumnya. Kristuslah inti berita yang disampaikan para nabi mengenai pengampunan dosa dan pertobatan.
Tidak ada satupun manusia di muka bumi ini yang seperti Kristus, yang dengan kuasa sedemikian besar rela mengalami kematian demi menebus dosa umat manusia. Mendengar berita yang terpapar dengan jelas mengenai siapa Yesus, Kornelius dan keluarga serta kerabatnya yang ada di rumahnya menjadi percaya kepada Kristus. Saat itulah Roh Kudus turun atas mereka dan menyatakan dengan tanda-tanda nubuat dalam bahasa-bahasa lidah. Ini menjadi tanda ketiga dari pekerjaan Roh Kudus di dalam kisah para rasul. Bukan hanya Yerusalem, bukan hanya Samaria, tetapi sekarang orang-orang Romawi pun menerima karunia Roh Kudus karena iman mereka kepada Tuhan Yesus. Kornelius menjadi orang pertama yang berbagian di dalam berkat Roh Kudus. Dia menjadi orang Romawi pertama yang percaya kepada Kristus dan menjadi umat Kristus. Tetapi dia bukanlah yang terakhir. Peristiwa ini bukanlah yang terakhir. Pertobatan Kornelius menjadi titik awal pekerjaan Tuhan memanggil bangsa-bangsa lain dalam jumlah yang sangat besar dan dalam jangkauan yang mencapai ujung bumi. Jadilah saksiku di Yerusalem, di Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Dan bangsa-bangsa lain mulai dipanggil oleh Allah. Hingga setiap kita saat ini menjadi percaya. Dan terus akan berlanjut. Melalui Kornelius, kepada murid-muridnya, dan kemudian nanti kepada saudara. Dan saudara juga harus memberitakan kepada setiap orang yang Tuhan percayakan. Inilah berita Injil hari ini. Roh Kudus bekerja dalam pertobatan Kornelius. Roh Kudus juga akan bekerja dalam pertobatan saudara. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur oleh kasih dan anugerah-Mu, rahmat-Mu baru. Urapi kami dengan Roh-Mu, supaya pemberitaan kami menjadi efektif. Engkau yang memanggil setiap murid Tuhan menjadi saksi-Mu untuk memberitakan Injil. Engkau yang memperlengkapi setiap kami. Dalam kerinduan seperti Kornelius dan keluarganya, kami juga rindu melayani Tuhan. Pakailah kami, urapi kami, penuhkan dengan Roh Kudus-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian saudara doa pagi kita. Selamat pagi. Shalom.